terang sudah. Pak Eko sudah kenal belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian para lulusan dengan berbagai disiplin ilmu kesulitan pada pekerjaan sesuai dengan ini tadi. Ya, karena tadi Indonesia terbatas, sehingga mau tidak mau mereka ya, mendapatkan pekerjaan. Yang penting bekerja dulu. Nanti sesuai dengan kompetensi atau tidak itu urusan nanti. Itu asumsi yang muncul. Kemudian untuk menjawab permasalahan, asumsi menjawab permasalahan tadi, yang bisa dilihat adalah banyak beranggapan bahwa buruknya kurikulum kita. Karena saya tidak mengatakan bahwa kurikulum kita buruk. Tidak. Kita membuat satu kurikulum yang sudah disesuaikan dengan daerah. Ada muatan lokalnya juga. Ada kompetensi-kompetensi. Pak Eko kok belum masuk ya? Bisa. Pertemuan itu Pak. Masih oke. Belum masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk yang tidak diberikan hak untuk bicara, mute-nya di unmute. Sehingga salah satu yang bicara mohon untuk dimatikan sehingga suara nanti bisa lebih jernih, bisa didengarkan. Ya. Ya. Acara hari ini bisa kita mulai. Mohon maaf tadi ada gangguan di jaringan. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan KKSI Seni Musik Pop sesi yang kedua, yang mana sebenarnya kita mulai jam 10 sampai jam 11. Karena ada gangguan di jaringan, maka mohon maaf agak molor ya ini. Dan untuk hari ini materinya masih tetap teori-teori dasar seni musik, waktu 1 jam. Maka untuk mempercepat waktu
kami persilakan kepada Bapak Randes Utoharjo M.Un sebagai narasumber dari UNES. Monggo, Bapak. Itu urung teko ya? Di-unmute saja, Pak, pesertanya, Pak. Mungkin jangan jam 10. Minimal saya 9:30. Akun Afrida itu mengganggu sekali, Pak. Diambil saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.
Jujur, pesertanya sudah siap kan? Tapi Pak Eko lali, jadi kudune dibel Pak Rozi. Eh? Iya. Iya, Pak.
kali. Iya, kenapa itu? Kenapa? Kak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Narto. Yang kami hormati beliau Bapak Dr. Andes Eko Rarjo MHum dari Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping peserta KKSI SMK Indonesia. Yang kami hormati peserta KKSI, kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang tadi ada sesuatu hal masih bisa dan masih sempat untuk menunggu sampai jalannya materi ini nanti kita sampaikan. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kegiatan KKSI sesi kedua yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Rarjo, waktu 1 jam. Monggo nanti Bapak Eko mau menambah, sebenarnya jam 10 sampai jam 11, nanti mau diakhiri sampai jam berapa, ditambah setengah jam, monggo. Kami persilakan, dan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk mempercepat waktu, penyampaian materi teori dasar seni musik sepenuhnya kami berikan kepada beliau Bapak Eko Rarjo. Monggo Bapak Eko. Ya Pak Narto, terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan materi sesi teori musik untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya hanya kurang tinggal sedikit, nanti kita akan lebih banyak tanya jawab saja, karena pada dasarnya yang materi yang kami sampaikan ini adalah materi tentang harmoni yang sangat apa ya, fundamental sekali dalam bidang seni musik. Nanti saya akan share screen untuk materi harmoni. Ya, sudah terbaca ya Pak Narto? Ya, harmoni. Secara pengertian, harmoni itu adalah etimologi dari bahasanya adalah keselarasan. Jadi harmoni itu adalah sesuatu itu harus selaras. Jadi, termasuk di dalam musik juga keselarasan. Ini keselarasan ritmis itu sebenarnya juga adalah salah satu pengertian harmoni. Kemudian secara terminologi, harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi. Saya katakan tadi bahwa dalam musik adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dalam bentuk musik. Di dalamnya dari berbagai macam-macam teori musik yang akhirnya diaplikasikan dalam karya. Mudah-mudahan nanti di sesi-sesi lain yang berkaitan dengan karya musik sedikit ada sentuhan yang secara teoretis memang harus. Kemudian harmoni juga disebutkan adalah bagaimana mengkonstruksi akor. Ada ilmu baru yang namanya akor. Akor itu adalah gabungan nada atau dua nada atau lebih yang menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan bunyi yang enak didengar. Itu jadi
akor. Akor merupakan kombinasi dari 3 atau lebih tone yang berbeda, dinamakan dimainkan bersama. Jadi akor itu adalah bersama. Nanti mudah-mudahan sedikit contoh yang menggambarkan bahwa harus ada akor, sehingga bisa terjalin antar nada satu dengan nada yang lainnya. Selain itu, harmoni secara luas mengacu pada musik barat. Jadi memang ilmu musik yang ada di Indonesia itu memang acuannya adalah musik barat. Jadi harmoni ini adalah ilmu yang mempelajari cara mengkombinasikan atau menggabungkan nada secara serentak sampai menjadi sebuah akor. Kembali akor di sini menjadi inti daripada pengertian harmoni. Hal sedemikian sehingga dengan mempelajari penggunaannya secara berturut-turut serta berurutan akan menghasilkan akor yang sesuai dengan rangkaian melodi pada suatu lagu. Lagu itu dapat dengar sebagai musik yang selaras dan indah. Kemudian harmoni. Ya. Nah, bagaimana beda antara harmoni dengan melodi juga menghasilkan sesuatu nada yang indah. Tapi harmoni beda dengan ya. Dalam musik barat, harmoni terkait dengan aspek musik secara vertikal. Jadi vertikal. Jadi kan karena memang penggabungan antar 3 nada ini sehingga itu adalah secara vertikal. Sedangkan untuk melodi atau itu adalah musik secara horizontal. Jadi itu menciptakan musik secara horizontal itu namanya melodi vertikal, karena dia menginginkan keselarasan 1 atau 2 nada atau lebih. Itu memang awal atau di musik itu adalah dari basicnya adalah dari musik. Nanti akan sedikit ada contoh ya. Kemudian ini beberapa pengertian ilmu harmoni. Adalah ilmu yang berkaitan hubungan antar note, nada satu dengan nada yang lain pada saat didengarkan secara bersama-sama. Seperti digambarkan sebagai dimensi vertikal dalam teori musik, di mana melodi atau cantus vertikal antar poin disebut sebagai dimensi horizontal. Dikatakan seperti ada bahwa melodi adalah horizontal, kemudian harmoni adalah dimensi vertikal. Sementara yang lain mengatakan bahwa ilmu harmoni adalah ilmu yang mengajarkan cara mengkombinasikan atau menggabungkan not-not atau nada-nada secara simultan, serentak atau bersamaan untuk menghasilkan akord atau chord yang mempelajari juga penggunaan akord secara berturut-turut untuk mendapatkan progresi atau pergerakan akord. Ya, kemudian ilmu harmoni adalah salah satu cabang teori musik yang mempelajari cara menyusun satu rangkaian not nada yang menjadi rangkaian akord agar dalam musik menjadi selaras dan enak didengar. Dalam ilmu harmoni diajarkan tentang penggunaan nada secara bersamaan, menghasilkan akord dalam satu rangkaian atau jaringan pergerakan progresi pada satu lagu, sehingga secara keseluruhan lagu tersebut akan terdengar musik yang selaras dan indah. Ya. Ya, teori ilmu harmoni dasar. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam ilmu harmoni, yang terutama adalah tonal system, musik tonal, atau suara atau triad. Jika kita menyusun 3 nada yang masing-masing berjarak terts,
nanti kita akan ada jarak ya. Seperti kemarin sudah saya jelaskan di dalam interval itu ada rim, second, third, squat, queen, kemudian sec, kemudian septim dan oktav. Jadi jarak-jarak itu yang nanti akan selalu. Jadi memang berkaitan antara melodi dengan harmoni sangat-sangat berkaitan. Ya, dari nada atasnya, nada root, kemudian sering disebut sebagai nada bass atau dasarnya. Maka akan diperoleh akor yang disebut dengan trisuara atau triad. Konsep ini adalah konsep dasar pembentukan akor dalam ilmu harmoni klasik. Ya, seorang komposer berpeluang juga untuk membentuk kombinasi tidak berdasarkan susunan interval terts di atas. Seorang komposer kontemporer saat membentuk susunan nada dalam sistem tonal pada interval tert atau interval queen atau interval diminis atau interval second. Jadi memang ada bunyi-bunyi yang ketika didengarkan secara bersama itu memang terdengar kurang enak, ya. Itu namanya disebut dengan kalau orang dalam musik istilah mengistilahkan kontemporer. Ya, ini contoh akord. Contoh akord. Jadi ini sebenarnya bisa begini, ya. Ini 4 hitungan, ya, 4/4, masing-masing 4 hitungan tiap birama. Saya katakan seperti kemarin birama. Nanti saya beri contoh yang bunyinya, mudah-mudahan nanti tutup dulu. Enggak tadi bunyinya Nung Sewu. Pak Narto. Contoh yang saya perdengarkan tadi itu adalah contoh harmoni untuk yang bagaimana kita menyusun harmoni dengan 3 nada, ya. Tadi itu kan rootnya, dasarnya do re mi fa sol la si do, itu kita buat itu. Kemudian kita ke berikutnya, ya, yang ini kan tadi yang saya perdengarkan adalah ini yang do re mi fa sol la si do. Kemudian yang berikutnya ini, ya, ini do re mi fa sol la si do re mi. Jadi itu nanti kan akan ini kita coba saya perdengarkan lagi. Yang keduanya adalah berikutnya adalah ini. Nah, berikutnya adalah yang kita dengarkan ini. Sa si do
berikutnya. Yaitu strategi. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini bareng. Oke. Ya, jadi yang saya perdengarkan tadi bahwa ini adalah ada nada do mi sol, ya do mi sol ini kita sebut sebagai akor 1. Ini do mi sol. Kemudian re fa la itu akor 2, ya. Kemudian mi sol si akor 3. Kemudian la do itu akor 4 dan sol re itu akor 5. Kemudian la do mi itu akor 6. Kemudian re fa itu akor 7 dan kembali lagi ke akor 1. Do mi sol hanya oktavnya berbeda. Ini oktav yang lebih tinggi kan oktav ya. Kemudian begini. Kalau kita lihat di dalam sini, ini ada 3 jenis akor. Dari akor ya. Walaupun ada 8, ya, 8 itu sudah sebenarnya. Ini ada 3 jenis yang membedakan akor ini. Ini adalah 1, 4, dan Dari macam mana cari jadi? memang pada suara lain. Tak huruf je. Ya, tadi kan ada akor 1, akor 4, akor 5. Ke mana? Romawi besar. Akor 2, akor 3, dan akor 6 itu satu jenis. Yang kecil. Kemudian akor ini 7 dan dan akor 1, 4, dan 5 akan dengan pokok. Akor 2, 3, dan 6 itu kita sebut akor sekunder. Akor 7 ini kita sebut akor tersier, ya. Berkaitan dengan harmoni kembali, ya. Pembentukan akor 1, 4, 5 itu sama. Kemudian 2, 3, 6 itu juga sama. Ya. Nah, yang berbeda ini akor 7. Jadi nanti 1, 4, dan 5 itu beda dengan 2, 3, 6, dan 7. Jadi nanti ada 3 jenis, ya. Saya contohkan ya. Oke, sekarang begini. Dari akor 1 ya, akor 1 itu kan akor tadi akor saya katakan akor pokok. Jadi semua lagu coba nanti kalau ada kesempatan bermain dimainkan ya. Saya tidak di sini dengan alat musik. Setiap lagu apapun dimainkan dengan akor pokok saja itu bisa. Jadi akor 1, 4, 5 itu bisa. Semua lagu, hampir semua lagu menggunakan akor pokok ini saja bisa. Ya, nah apalagi akan ditambahkan dengan akor yang sekunder ini akan lebih tambah enak, dan apalagi tambahkan akor yang tersier ini kan hanya seberapa aja, 1 atau 2 bilang atau tidak akan banyak, ya. Oke, kita contohkan ini kenapa kok ini dikelompokkan sama. Nah, kita kembali ke sebelumnya, ya. Kita harus ingat ini ada do ke re jaraknya 1, ingat-ingat ya, re ke mi itu jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah, fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, dan si ke do tinggi jaraknya setengah. Ingat-ingat berarti jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ingat, tapi karena kita akan
berikutnya. Ya, ini do ke mi ini berarti jaraknya berapa ini? 2 ya, karena do ke re 1, re ke mi 1, sehingga ini jaraknya 2. Kemudian ke fa berapa tadi jaraknya? Setengah. Fa ke sol 1. Berarti ini jaraknya 2 kalau dijumlah, ini 1,5. Jadi dengan 2 dan 1,5 itu disebut akor mayor. Ya, ingat-ingat. Jadi jaraknya 2, 1,5. Kita cek lagi apakah akor 4 itu sama dengan akor 1. Kan dikatakan satu kelompok. Fa ke sol. Fa ke sol itu 1. Sol ke la 1. La ke si 1. Si ke do setengah. Jadi ini adalah jaraknya sama. 2 dan 1,5. Ya, ulang. Fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, si ke do setengah. Jadi 2 dan 1,5. Kemudian ini akor 5. Kita coba juga akor 5. Sol si re ya. Sol ke si, sol ke la 1 ya, la ke si 1, si ke do setengah, do ke re 1. Sehingga ini juga jaraknya 2 dan 1,5. Ya. Kemudian, nah ini kan berarti otomatis 1, 4 dan 5 itu mempunyai jenis yang sama, itu disebut akor mayor. Ya. Nah ini kita coba ke ini yang berikutnya, yang kelompok yang dengan Romawi kecil ini. Re ke fa dan fa ke la. Ya. Re ke mi jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah. Ya. Kemudian fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1. Berarti ini menjadi kalau jumlah 1,5, di sini 2. Terbalik dengan ini, kalau tadi ini 2, 1,5. Kalau ini 1,5, 2. Terbalik ya. Kemudian kita cek lagi apakah akor 3 ini sama dengan akor 2. Mi ke sol, mi fa sol, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, berarti 1,5, sol ke la 1, la ke si 1. Berarti 2 tadi jumlah 1,5 dan 2. Kemudian la do mi, la ke si 1, si ke do tinggi setengah, do ke re tinggi 1, re tinggi ke mi 2. Ya, berarti ini 1,5 dan 2. Ya. Oke. Yang saya katakan menurut akor 7 itu beda. Ya, si ke do itu setengah, do ke re itu 1, jadi 1,5. Re ke mi 1, mi ke fa setengah. Berarti 1,5 dan 1,5 itu disebut akor kurang. Jadi ini disebut akor mayor, ini akor minor, ini akor kurang, atau dalam bahasa musik tadi yang sudah katakan di teori adalah diminished. Maksudnya diminished jadi itu. Jadi pembentukan akor itu hanya mayor, minor, ya, kemudian diminished. Sebenarnya masih banyak akor ini, ada akor 7, ada akor 6, masih banyak lagi. Jadi teorinya sangat detail ya dalam. Tapi sebagai basic ini saudara tahu bahwa ini ada akor mayor dan akor minor. Ya, jadi sekali lagi bahwa harmoni yang berkaitan dengan akor adalah seperti itu. Ya, jadi sebagai dasar mudah-mudahan kita akan banyak dengan tanya jawab. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk lebih banyak tanya jawab, karena secara teoritis paling dasar itu adalah itu, untuk membentuk sebuah akor atau membentuk harmoni dalam musik barat. Ya, itu. Jadi yang dapat saya sampaikan sedikit tentang dasar banget, paling dasar untuk ilmu harmoni. Ya, nah penggunaannya nanti saya katakan tadi bahwa untuk
untuk apa namanya penggunaan akor itu akan bergantung kepada lagunya. Akan tetapi saya katakan tadi bahwa dengan akor dasar saja yang 1, 4, 5 itu orang sudah bisa mengiringi sebuah lagu apapun, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Begitu Pak Narto, sedikit teori tentang dasar untuk harmoni sebagai lanjutan dari teori musik yang kemarin. Kita akan ke tanya jawab saja. Terima kasih. Monggo Pak Narto dipandu di tanya jawab. Terima kasih Pak Eko yang telah menyampaikan materi teori-teori dasar musik. Tadi telah dijelaskan mengenai harmoni. Ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo dari peserta pendamping, kalau ada yang perlu ditanyakan, disampaikan kepada Bapak Eko. Monggo. Assalamualaikum Pak Eko. Ini saya mau bertanya mengenai akor itu Pak Eko. Kalau misalnya ada yang kurang nggak Pak Eko? Apa akor augmented itu bagaimana Pak? Ya. Oke. Di akor diminis itu bagaimana? Oke. Soalnya ada lagu pop kan Pak Eko, seharusnya kan bisa dia dari akor 1 ke akor 5. Di sebagian ada yang ke akor 2 dulu. Itu dalam teori musik bagaimana sebenarnya penggunaannya Pak Eko? Terima kasih Pak Eko. Ya, oke siap. Untuk yang apa namanya akor augmented itu adalah akor lebih. Sebenarnya kalau akor augmented itu bukan dasarnya advance. Karena kenapa? Akor lebih itu penggunaannya pun jarang ya. Akor lebih itu biasanya adalah pada akor-akor nanti di nada-nada minor ya. Jadi ketika kita membentuk akor minor baru akan ada akor lebih. Tapi ketika saya kan tadi bahwa bicara awal bahwa akor itu adalah akor mayor, sehingga kalau akor lebih 2 ke 2, misalkan di awal tadi mi ya tahu misal itu kan menjadi akor augmented ya. Do ke mi jaraknya 2 loh, mi fa sol, mi fa setengah, sol ke fa ke sol 1 dan sol ke sol setengah, sehingga jaraknya 2 plus 2. Itu untuk akor augmented. Ya, jadi memang ada akor augmented tapi sangat-sangat jarang. Nanti kalau untuk tingkatan kelas SMK ya kalau diberikan akor itu agak berat ya, karena memang masih belum apa ya, dan penggunaannya tidak terlalu tidak terlalu sehingga makanya disebut akor. Ini ya. Begitu Mas dari Batam. Kalau penggunaannya bagaimana Pak Eko? Misalnya seperti lagu kan, ada sebagian lagu misalnya akor 1. Misalnya pindah ke akor 5 kan. Bagian ada yang jembatan akornya ke akor 2 begitu Pak Eko. Nah, sesungguhnya dalam teori musik bagaimana itu Pak Eko yang sebaiknya? Ya, penggunaan akornya itu adalah biasanya dari 1 mau ke 5 dilewatkan 2. Kalau di dalam melodi lagunya itu ada nada ada nada re-nya. Jadi kalau biasanya itu sangat-sangat bergantung pada melodi lagu. Jadi akan diiringi oleh akor. Jadi kalau misalkan dalam melodinya itu ada nada re dengan fa, ya itu di dalam melodinya ada atau la, itu akan kedua dulu, baru ke 5. Jadi 1, 2, baru ke 3. Sebenarnya secara dasar bisa saja dari 1 langsung ke 5. Akan tapi biar lebih manis dikasih akor 2. Makanya akor 2, 3, dan 6 disebut akor sekunder, sehingga akor pemanis gitu. Bagi orang-orang
Tapi sebagai dasar, akor 145 sebenarnya untuk tingkatan SMK cukup gitu untuk memberi pembelajaran di SMK bahwa harmoni itu ada tadi akor primer dan akor. Begitu Mas. Oke, Pak Eko. Ya, oke, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Terima kasih, Pak Eko. Ya, sama-sama. Kenapa aktor tuh banyak orang menyebutnya kunci ya, Pak Eko ya? Apa penyebabnya itu? Itu pertanyaan yang susah dijawab itu. Nah, terlanjur mungkin ya, Pak. Orang Indonesia terlanjur. Sebenarnya akor itu tadi ada akor. Itu saja masih saya bilang akor 1, akor 2, akor 3, akor 4 gitu. Kadang-kadang langsung kunci C, kunci F, kunci B. Ya. Aku bingung kok bisa begitu. Nanti susah Mas, karena kenapa? Kalau misalkan dia mainnya di C, kalau mainnya di D, kan 145-nya akan menjadi beda. Satunya D, 4-nya F, dan 5-nya di A. Kalau main di C, satunya C, 4-nya F, 5-nya G. Makanya kalau disebut C itu cenderung pada nada dasar. Paham ya Mas ya? Tapi yang berkembang di masyarakat kunci ya, Pak Eko. Yang berkembang di masyarakat itu kunci. Oke, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan pada Bapak Eko? Monggo. Ya, sudah lagi isi. Ini apa itu? Masih ada waktu. Silakan. Yang mau menyampaikan atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Eko. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Narto. Memang pelajaran akor itu sebenarnya ya memang sulitnya kalau pelajaran daring ini, apalagi ini teori erat dengan praktek gitu. Dan itu kita akan saya contohkan dengan alat musik sehingga akan lebih jelas ya. Tapi tidak masalah sebagai sebuah pengetahuan itu sangat-sangat perlu, nanti bisa dikembangkan. Harapan saya semua peserta ini nanti pada saat praktek terutama ya dengan Pak Mas Tamam Hussein atau segala macam itu tolong tanyakan bagaimana mengolah ide itu, karena kan Mas Tamam itu sangat-sangat luar biasa di bidang nanti praktek di musik itu sendiri, termasuk senior itu Mas Tamam Hussein itu dalam bidang musik gitu. Begitu Mas Narto, Pak Narto. Izin bertanya Pak, boleh? Oh ya. Dari Sukamakmur Pak. Sukamakmur, monggo. Monggo. Pak Niam. Silakan. Tadi di materi awal ada beberapa sejarah Pak ya yang disebutkan terkait dengan melodi itu dari budaya Eropa Pak ya. Saya pernah menyimak ke pertunjukannya Sujiwo Tejo. Ya. Dengan musik keroncong yang ala-ala Indonesia Pak. Ya. Nah yang jadi pertanyaan itu sebenarnya kita punya nada dasar sendiri nggak sih gitu? Bangsa kita itu memiliki nada dasar sendiri nggak sih dalam bermusik itu? Kalau keroncong kan sudah mendunia, tapi nada-nadanya kan kalau kita cocokkan hampir sama ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu. Nah, bangsa kita itu punya nggak gitu? Ini mah sejarah aja Pak, sejarah. Terima kasih Pak. Punya Mas Niam ya? Ya. Ada ya, itu gamelan itu kan asli Indonesia. Gimana Pak? Gamelan ada gamelan. Ya. Nah itu kan pelok slendro itu asli Indonesia. Kemudian asli Indonesia adalah gamelan itu. Jadi pelok slendro itu.
Jadi sebenarnya begini, kalau saya analogikan itu, karena kenapa? Susahnya untuk gamelan itu tidak ada alat yang baku untuk nyetam gamelan, Mas. Kalau musik barat jelas gitu. Di basolasi itu A-nya adalah 4, ya, ukurannya itu. Semua akan mengikuti, ya toh? Tapi yang gamelan alat musik asli Indonesia, ya. Kalau saya analogikan itu bisa do re mi fa sol la si do mi fa sol si do sol mi do. Seperti ya, itu nada-nada itu sebenarnya asli. So, kalau do re mi sol la itu Cina, analogi saja ya. Tapi kalau si do sol mi do, ya itu kan itu adalah nada asli Indonesia kalau saya ibaratkan. Tapi sebenarnya kalau diukur juga tidak seperti itu gitu. Hanya saya menganalogikan seperti itu. Jadi bisa itu yang disebut alat tone asli Indonesia atau tidak asli Indonesia. Bisa disimpulkan awal nggak Pak bahwasanya apa yang dipertunjukkan oleh Cak Nun itu mewakili nada-nada Indonesia? Cak Nun itu sudah ini ke barat, Mas. Ke barat malah, Pak. Lagu itu notasinya dari inflasi do. Hanya suaranya gak gitu. Adalah Cak Nun itu adalah mengadopsi tangga nada barat dengan alat musik Indonesia, sehingga alat musik gamelannya itu dibuat dengan nada-nada yang nada-nada barat dari inflasi itu, Mas. Jadi jangan terjebak, Mas. Siap. Itu Mas Niam ya. Siap Pak Anato, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Monggo, siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Monggo Pak Nato. Ya. Silakan yang mau bertanya pada Pak Eko. Kelihatannya cukup? Tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Sudah Pak, cukup Pak. Cukup. Saya sampaikan kepada peserta untuk bisa absensi di link yang sudah disediakan. Ya. Kemudian sebelum kita tutup, silakan videonya diaktifkan untuk kita ambil gambar. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Sudah semua. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Eko Rarjo MHum, nanti ada dua kali pertemuan untuk menerangkan lagi hari Selasa tanggal 31 Agustus dan Kamis 2 September. Pak Eko. Masih 2 kali pertemuan ya Pak? Apa? 2 kali pertemuan Pak Nato. 2 kali pertemuan, materinya musik pop. Jenis-jenis seni musik populer. Oke, siap. Jenis-jenis seni musik populer. Pak Eko. Siap. Ya. Terima kasih pada
Bapak Eko yang telah menyampaikan materi Ya. teori dasar seni musik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada peserta dan pembimbing yang telah untuk menimba ilmu kaitannya dengan seni musik pop. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada seluruh peserta, assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Eko. Kami Pak Saroji. Ya. Terima kasih Pak Eko. Matur nuwun. Oke, matur nuwun, Pak.